Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tambah berkah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton Ahmad Khalid Channel. Meskipun video di dalamnya jarang sekali menggunakan edit ya, atau nyaris tidak ada editnya. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda dari biasanya terkait keprihatinan atas pemberitaan di banyak media mengenai keadaan negara Republik Indonesia ini. Oke, kita akan membahas coba dari satu sisi dulu atau satu aspek dulu. Nah, ini dipilih kenapa? Karena ini berhubungan dengan pendapatan negara. Ya, pendapatan negara. Dan pasal 33 ayatnya lupa aja ya, yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, kita akan bahas ini karena berkaitan dengan dua itu. Ya, karena kan kita tahu semua pendapatan negara itu paling banyak dari pajak ya. Nah, ini kita bahas di sumber daya alam. Mungkin banyak yang bertanyakan ya, sumber daya alam Indonesia itu ada di mana sekarang? Atau siapa yang mengelola dan kemudian kemana hasilnya itu? Kemana uangnya misalkan seperti itu? Bukankah itu bisa untuk pembangunan? Bukankah itu bisa untuk membantu sekolah gratis? Ya, membantu meringankan beban orang-orang terlantar yang seharusnya ditanggung oleh negara, membantu memberikan gaji pada tenaga pendidik, guru atau dosen, ya, yang tentunya berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang nanti kalau itu terwujud, Indonesia akan bisa berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Nah, cerita ini dimulai dari sini ya, di mana saat itu Bung Karno itu memang beliau sangat protektif terhadap rakyatnya, ya. Yang di pikiran beliau itu hanya bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia yang baru merdeka, ya. Karena kemerdekaan itu dicapai dengan susah payah, bukan dengan sebuah kemudahan, bukan dengan berdarah air mata, dengan percucuran darah dan sebagainya. Nah, dengan itikat Bung Karno yang seperti itu, ya, Bung Karno waktu itu berpikiran bahwa Indonesia itu kaya, ya. Dia kan termasuk salah satu orang terpelajar ya, jadi tahu Indonesia itu kaya termasuk sumber daya alamnya. Nah, waktu itu pandangan beliau, atau mungkin pandangan tidak hanya beliau, semua orang-orang yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu berpikiran hal yang sama, bagaimana rakyat itu sejahtera. Nah, oleh karenanya setelah Indonesia merdeka, Bung Karno itu berupaya mencerdaskan manusia-manusianya terlebih dahulu, supaya nanti dapat mengelola sumber daya alam yang ada di perut bumi Indonesia itu untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu tujuan Bung Karno seperti itu. Nah, hanya ternyata ada beberapa perusahaan-perusahaan besar ya, global skala internasional yang sudah mengincar Indonesia ini sejak dulu. Ya karena mungkin teknologinya mereka lebih canggih, tahu ya kerupuk itu isinya apa, emas, nikel, ya, kemudian bauksit yang untuk aluminium ya. Nah, mereka tahu.
Itu bagaimana caranya supaya Bung Karno ini mau eh, dinegosiasi, ya, atau mau memberikan keleluasaan atau jalan agar perusahaan-perusahaan ini dapat menambang atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nah, akhirnya mereka ya jelas saja ya langsung mendatangi Bung Karno, perwakilannya atau siapapun itu bernegosiasi. Nah, tentu saja dua pihak ini ya antara Bung Karno pihak mewakili Indonesia dengan perusahaan-perusahaan ini kepentingannya jelas berbeda. Kalau perusahaan ini mesti kepentingannya ya bagaimana mereka itu bisa untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya ya kayak katanya prinsip ekonomi. Nah, tapi kalau Bung Karno yang dipikirkan bukan keuntungan ya, bukan keuntungan untuk dirinya maksudnya ya, atau golongannya atau mungkin itu mungkin partainya, tapi yang dipikirkan bagaimana keuntungan yang didapat ini nanti dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Dipikirkan cuma itu. Nah itulah bedanya pemikiran pebisnis global internasional dengan seorang nasionalis sejati yang memikirkan rakyatnya. Ya saya tegaskan di sini tidak hanya Bung Karno ya. Bung Karno ini hanya waktu itu kan presiden memang, ada banyak orang termasuk Bung Hatta, Bung Syahrir, ya, Bung Agus Salim, ya, ulama-ulama ya jelas mendukung ya termasuk Haji Hasyim Asy'ari itu. Bahkan dulu waktu Bung Karno itu akan menerbitkan mata uang sendiri ya, uang Republik Indonesia itu yang menyuruh Bung Karno atau menyarankan Bung Karno supaya uang yang kertas itu di backup emas itu juga para ulama. Ya. Tapi sekali lagi seperti biasa penjajah atau mantan penjajah itu nggak akan rela kalau Indonesia ini bisa mandiri dan mengelola sumber daya alamnya sendiri. Karena apa? Mereka biasa mengambil daya alam dari kita, masa mau di stop gitu saja mereka rela meskipun itu hanya bangsa Indonesia. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di tahun 60-an itu sudah banyak sekali pemberontakan itu sudah tahun 50-an ya. Itu sudah mulai ada. Jadi setelah agresi militer Belanda 1 dan 2 itu ada pemberontakan. Yang pemberontakan itu yang jelas ya tentu saja ini yang masih tanda tanya, apakah pemberontakan itu memang kemauan dari si pemberontak itu sendiri ya? Misalkan pendirian negara Islam Indonesia, kemudian Republik Maluku Selatan, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta. Nah itu apakah memang kemauan dari rakyat sendiri, rakyat yang itu ya, oknum rakyat yang mau memberontak, atau memang ada rekayasa dari orang-orang asing ya, atau mungkin orang yang tidak dikenal yang mungkin berhubungan dengan perusahaan-perusahaan tadi ini ya, yang bernegosiasi dengan Bung Karno ya. Karena yang jelas setelah negosiasi itu intinya tidak dapat titik temu, tidak mendapatkan persetujuan ya. Karena kepentingannya sudah berbeda ya. Perusahaan pengennya untung banyak, sedangkan Bung Karno ya untung tapi untuk rakyat juga banyak. Tapi kan secara mikir secara logika saja ya, sumber daya alam itu kan ada di bumi Indonesia, harusnya ya secara saham mungkin ya, atau secara kepemilikan minimal 51% itu untuk Indonesia, 49% silakan untuk perusahaan yang ingin menambah itu, tapi perusahaan tetap nggak mau. Nah akhirnya terjadi deadlock di situ, kemudian nggak tahu setelah itu ada pemberontakan ya, apakah itu memang pemberontakan itu karena kemauan dari rakyatnya sendiri yang mau memberontak ya sebagai rakyatnya, atau memang didalami oleh sesuatu agen atau sesuatu organisasi yang sifatnya rahasia yang menyusup ke dalam pemberontakan itu ya, termasuk menghasut, mendanai ya. Mendanai ini yang penting. Kenapa bisa dikatakan demikian? Waktu pemberontakan PRRI dan Permesta itu ketika
TNI ada di waktu itu namanya apa ya, waktu zaman Bung Karno itu menembak sebuah pesawat jatuh. Itu salah satu pilotnya namanya Alan Pope ya. Itu ternyata ada hubungannya dengan CIA. Nah, CIA ini kan salah satu organisasi rahasia ya, agen intelijen. Nah, CIA ini apakah memang milik Amerika atau bukan? Nah, ini yang juga tanda tanya. Gitu. Nah, jadi katanya memang CIA itu milik Amerika, ya belum tentu. Kita bisa cek di beberapa referensi. Bahkan CIA ini kewenangannya melebihi Presiden Amerika sendiri, termasuk ketika pemilihan John F. Kennedy itu juga ada referensinya. Silakan aja dibaca. Oke. Nah, setelah itu pemberontakan belum berhasil menggulingkan Presiden Soekarno dari kekuasaan. Nah, akhirnya di tahun 65 terjadilah sebuah intrik-intrik yang semua orang itu setelah itu ya mengaitkan pemberontakan ini dengan istilah G30S garis miring PKI. Nah, ini yang rancu sampai sekarang dan semua orang, hampir semua orang di Indonesia menganggap bahwa pemberontakan ini itu didalangi oleh PKI. Ya, 100% ya. 100% didalangi oleh PKI. Karena apa? Yaitu mindsetnya sudah dibentuk ketika tiap tahun dulu waktu zaman Orde Baru itu menonton film yang diputar tiap tahun tentang G30 PKI. Nah, itu tiap tahun kan malam 1 Oktober ya, berarti tanggal 30 September malam ya, itu mesti ada film seperti itu diputar. Nah, sampai berapa jam. Nah, itu semakin meyakinkan bahwa dalang utama kejadian G30 SPKI itu adalah PKI itu. Padahal di judulnya itu adalah pemberontakan G30 SPKI. Ya. Dan kalau kita tarik jauh ke belakang ya, yang namanya pemberontakan itu lingkupnya besar ya. Lingkup besar lawan besar, misalkan pemberontakan PRRI itu kan melibatkan satu batalion atau satu apa ya itu ya, pasukan lah, ada pasukannya dan melawan pasukan pemerintah yang bertujuan untuk melumpuhkan pemberontakan ini. Nah, di tahun 65 yang dikatakan pemberontakan G30S ini pasukan besar bertruk-truk ya, melawan atau menculik 7 orang jenderal perwira. Itu kan aneh. Apa itu yang bisa dikatakan pemberontakan? Ya. Atau yang bagaimana? Tapi kalau kita tarik mundur ke belakang, yang namanya pemberontakan itu pasukan lawan pasukan. Ini pasukan lawan beberapa orang. Itu aneh. Nah, itu sama. Yang kedua, apakah benar-benar PKI ini harus diselidiki? Apakah memang orang-orang yang di situ itu terlibat PKI, termasuk pasukan yang dikerahkan oleh Untung, ya, yang kabarnya menculik jenderal-jenderal itu. Apakah semuanya terlibat PKI itu perlu kita? Nah, itu udahlah, kita nggak akan bahas terlalu panjang. Nah, yang terjadi setelah itu adalah pembasmian atau genosida ya, terhadap banyak orang yang dituduh atau terindikasi itu PKI. Jadi yang terindikasi PKI itu kan belum jelas itu PKI atau tidak. Yang penting orang ini katanya PKI, nah itu bisa langsung dieksekusi. Bahkan beberapa referensi menyebut ya, genosida di tahun pasca tahun 65 itu jumlahnya melebihi genosida yang dilakukan oleh Adolf Hitler waktu genosida
orang-orang Yahudi di Jerman itu jauh lebih. Nah ini perlu diteliti juga. Maksudnya kita tidak bisa melihat permasalahan ini itu dari hanya film ini saja, tapi dari banyak hal. Oke ya, kita boleh buka lembaran-lembaran baru untuk melihat sejarah secara lebih luas dan lebih dari banyak sisi. Sebenarnya setelah kejadian itu apa? Bung Karno kemudian seperti kehilangan kekuasaan atau tidak bisa lagi memiliki otoritas kekuasaan setelah konon kabarnya menyerahkan Super Semar itu kepada Jenderal Soeharto. Nah, Super Semar saja sampai sekarang ini belum tahu mana yang asli, mana yang tidak. Nah, kemarin-kemarin itu kan dipertanyakan. Yang asli apa yang tidak itu masih rancu juga. Nah ini kan sesuatu hal yang gimana ya? Kalau memang itu sebuah perintah penting, harusnya ada dokumennya. Dokumen sahnya itu harusnya ada karena berhubungan dengan keberlanjutan hidup bangsa negara. Nah, oke. Setelah Supersemar itu, Jenderal Soeharto menjadi ketua presidium kabinet. Nah, kalau teman-teman itu, kalau teman-teman melihat Kepres nomor 198 tahun 1967 itu teman-teman akan menemukan ya sebuah kepres yang ditandatangani oleh pejabat ya, waktu itu pejabat Presiden Republik Indonesia yang memerintahkan beberapa pejabat di Indonesia dan beberapa orang menteri untuk menghadiri sebuah konferensi atau pertemuan di Jenewa. Jenewa itu di Swiss ya, di tahun 67 yang diselenggarakan oleh Time Incorporated dengan judul konferensinya namanya Indonesia Investment Conference yang konon kabarnya itu akan dihadiri oleh para wakil perusahaan-perusahaan besar di dunia. Nah, jadi ini kalau menurut Jeffrey Winter ya, Jeffrey Winter itu menganggap aneh ya. Ini yang mau menghadiri itu adalah para wakil perusahaan-perusahaan besar di dunia, berarti kan orang swasta, akan bertemu dengan pejabat-pejabat dari Republik Indonesia, termasuk menterinya waktu itu. Nah, menteri ini kan negara, mewakili negara, ini mewakili swasta. Nah, yang dibahas waktu itu jelas mengenai investasi ya, karena judulnya aja Investment Conference. Nanti bisa teman-teman cek sendiri. Ya. Yang di situ berlangsung intinya apa? Yang dulu keputusan-keputusan yang alot ketika bernegosiasi dengan Bung Karno di saat atau di konferensi itu syarat-syaratnya dipermudah. Ya. Ini karena Bung Karno sudah tidak punya lagi otoritas kekuasaan untuk menentukan keputusan. Ya. Karena yang menentukan keputusan saat itu pejabat Presiden Republik Indonesia dalam ini ditandatangani oleh Jenderal Soeharto waktu itu. Itu sudah bisa memerintahkan pejabat-pejabat itu untuk menghadiri pertemuan di Jenewa. Nah, menurut John Pilger di dalam video dokumenternya, ya, Rules of the World atau apa saya lupa, itu dikatakan bahwa di situ terjadi bagi-bagi tambang. Ya, yang paling jelas itu jelas Freeport lah ya, di Amerika, di Papua. Kemudian ada lagi nanti nikel di mana, terus bauksit di mana, gitu ya, tembaga di mana, perusahaannya apa, itu dijelaskan semua di sini dengan detail. Dan kita atau negara Indonesia itu bukan sebagai seolah-olah si pemilik
tambang ini, tapi lebih kepada negara Indonesia itu seolah lebih membutuhkan sebagai orang yang butuh dana, butuh uang untuk membangun negerinya. Dengan mudah didikte oleh perusahaan-perusahaan tadi, didikte aturannya, didikte kebijakannya. Ya. Jadi ceritanya seperti itu. Ini menurut Jeffrey Winter ini sesuatu yang luar biasa. Ya. John Pilger juga mendokumentasikan dalam film dokumenternya. Nanti ada juga sumber dari John Perskin yang ekonomi semua membahas hal yang sama. Nah, ketika sudah dibagi-bagi dan selesai, ini kurang tahu berapa hari ya, ada yang 2 hari atau 3 hari ya. Kemudian akhirnya di tahun itu juga, beberapa bulan setelah konferensi itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tentang penanaman modal asing tahun 67, di mana Freeport mendapatkan jatah untuk menambang emas di Papua. Dan tahu komposisi sahamnya atau pendapatannya? Ya, yang sering kita dengar. 99% untuk perusahaan Freeport, 1% untuk negara Republik Indonesia. Nah, di sini saja sudah jelas bahwa kita atau negara Indonesia itu kaya, tapi mungkin pejabat waktu itu tidak merasa bangsa ini kaya, atau kita juga nggak tahu ya tekanan apa yang akhirnya memaksa pejabat-pejabat itu harus meloluskan PMA ini. Itu juga tanda tanya. Kita harus mencari kebenarannya. Itu baru Freeport. Nah, ternyata nggak cuma Freeport di konferensi itu, langsung diselesaikan juga beberapa hari itu untuk membuat kontrak menambang, termasuk nikel, tembaga, ya, atau batu bara. Itu dalam beberapa hari itu selesai. Oke, ini semoga clear. Barangkali teman-teman yang nanya, kemana kekayaan sumber daya alam kita itu? Kok sepertinya pendapatan paling besar itu dari pajak? Karena memang logikanya seperti ini, kita lihat aja emas itu di Papua itu berapa ratus ton gitu. Itu kalau ditukar dengan uang dolar atau rupiah untuk membayar utang, saya kira memang mampu sekali, bahkan sisa-sisa. Dan sisanya bisa diberikan oleh rakyat. Kalau memang utang dilunasi dulu, nanti saya untuk rakyat lah, untuk membangun sekolah, renovasi sekolah, beri makan gratis mungkin, ya, menanggung orang-orang terlantar. Nah, itu kan tugas negara itu. Tapi seolah-olah memang negara Indonesia itu dibuat miskin dan dibuat ketergantungan dengan utang. Jadi ini mungkin yang dan itu berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, anak-anak cucu dari orang-orang Indonesia ini yang sekarang merasakan dampaknya. Ketika mungkin kekayaan alam terus gitu, negara Indonesia tidak bisa lagi apa-apa melakukan protes, menstop kontraknya, karena itu kontrak yang zaman dari dulu kita nggak pernah tahu ya, negara ini rakyat Indonesia itu nggak pernah tahu bentuk kontraknya seperti apa, apakah itu menguntungkan, apa itu merugikan rakyat Indonesia, itu nggak pernah tahu gitu ya. Tapi kalau dari saham yang dikuasai Freeport itu dapat 99%, negara Indonesia itu dapat 1%, itu sungguh di situ sudah jelas kelihatan gitu. Siapa yang dirugikan, siapa yang sangat diuntungkan. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan cerita-cerita yang tentunya berhubungan dengan sejarah ya, karena hidup rakyat bangsa negara Indonesia saat ini itu mesti berkaitan dengan sejarah masa lalu.
Itulah mengapa ada isu mata pelajaran sejarah akan dihilangkan. Nah, itu juga tanda tanya, kenapa harus seperti itu? Padahal sejarah tidak dihilangkan saja. Sejarah yang dikenal oleh rakyat Indonesia saat ini, apakah itu sejarah yang benar, atau sejarah yang ditulis oleh pemenang perang, atau sejarah yang ditulis oleh penjajah? Kita tidak tahu. Dan itu harus terus ditelusuri, tidak berhenti. Tujuannya apa menelusuri? Karena sejarah itu akan berulang. Kalau waktu nggak akan kembali, waktu itu lewat-lewat saja. Tapi kalau sejarah itu akan berulang dengan hal yang sama. Misalkan ada krisis, kalau di Amerika krisis 29 ya, itu kan berulang. Ada lagi hal yang sama. Dan sekarang krisisnya masuk ke Indonesia salah satunya, ya, ditransfer ke Indonesia krisisnya. Kenapa ditransfer? Yaitu kalau teman-teman melihat video yang Ahmad Klik Channel ya tentang mata uang dolar itu menyebabkan krisis di Amerika, kemudian ditransfer di Indonesia. Dalam artian cadangan devisa Indonesia itu kan pakai dolar. Berarti kalau nggak ada apa-apa ya kita ikut kepengaruh gitu. Nah itu. Oke, mungkin pembahasan ini agak lama dan semoga tidak membosankan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau memang ada yang perlu dikomentari atau kritikan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.